Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah mudahkan kita untuk dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon kepada Allah, semoga setiap ilmu yang kita bahas di majelis ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepahaman, dan semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa-dosa serta memudahkan langkah kita menuju surga. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita juga mengirimkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat. Di dalam kehidupan kita ini, ada perkara-perkara yang belum terjadi, dan ada perkara-perkara yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi. Pada perkara-perkara yang belum terjadi, kebanyakan kita merasa takut, khawatir, dan cemas. Pada perkara-perkara yang sudah terjadi, kita merasa sedih dan kecewa. Dua rasa itu adalah dua rasa yang Allah karuniakan dalam dua jenis kejadian atau dua jenis hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Memang hidup ini ya antara dua itu saja, perkara yang sudah terjadi dan belum terjadi. Seringkali pada hal yang sudah terjadi kita sedih, pada hal yang belum terjadi kita takut dan khawatir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sifat orang beriman itu di dalam Al-Quran dengan dua sifat yang 180 derajat terbalik daripada yang kita bahas tadi. Allah katakan orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah bersedih hati. Tidak pernah takut sama masa depan, tidak pernah sedih sama masa lalu. Ya. Pada hal-hal yang sudah terjadi, kita sering mengalami kesedihan. Pada hal yang sifatnya kehilangan, musibah, perpisahan, sakit hati, kekecewaan, kezaliman, ya. Itu semuanya kita sering merasakan kesedihan, dan kita harus tahu bahwa kesedihan itu adalah fitrah kehidupan. Kita semuanya mengalami kesedihan. Tidak ada yang bisa lepas dari kesedihan. Bahkan para nabi dan para rasul pun pernah bersedih. Nabi Yakub itu pernah bersedih kehilangan putranya Yusuf sampai memutih mata beliau, sampai kemudian beliau kehilangan kedua penglihatannya karena kesedihan. Allah ceritakan di surah Yusuf itu di ayat ke-84, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf
ketika Yakub berpaling dari kakak-kakaknya Yusuf yang 10 orang yang mencoba mencelakai Yusuf, maka ia berkata, ya asafa ala Yusuf, sungguh kasihan anakku Yusuf, wabiyaddat ainahu minal huzni, dan kemudian mata beliau bercucuran air mata, kemudian menjadi putih dan mengalami kebutaan karena kesedihan yang mendalam. Ya, fahuwa kadim, dan beliau mencoba menahan kesedihan tersebut. Ya, dan beliau kemudian dalam sendirinya berdoa kepada Allah, innama ashku bati wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini hanya kepada Allah. Artinya Nabi Yakub pun mengalami kesedihan. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Nabi Nuh juga mengalami kesedihan ketika putranya dan istrinya tidak mau mengikuti jejak langkah beliau. Nabi Muhammad mengalami kesedihan. Bahkan dikenal di dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena di tahun yang sama, beliau kehilangan dua orang yang paling beliau cintai, yaitu istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Bakar. Dua orang yang selama ini menyok pendukung dakwah beliau, Abu Bak Abu Talib, bukan Abu Bakar ya. Abu Talib itu paman beliau yang mana adalah backup beliau dalam dakwah, yang menjamin keamanan beliau dalam dakwah. Khadijah itu sponsorshipnya Rasulullah, yang menyokong beliau dalam dana. Ya, keduanya meninggal di tahun yang sama dan beliau sangat bersedih kehilangan keduanya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesedihan itu adalah fitrah dalam kehidupan kita. Itu sunnatullah. Kita semuanya pernah merasakan kesedihan. Hanya saja kesedihannya para nabi dan para rasul itu bukan kesedihan yang melampaui batas. Kesedihannya tidak sampai melemahkan iman, dan itu yang harus kita waspadai. Ya. Adapun kita kalau melampaui batas dalam kesedihan, kesedihan itu bisa membuat sampai orang itu depresi, sampai gila, bahkan sampai bunuh diri. Karena tidak mau menerima takdir, tidak mau menerima apa yang telah terjadi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riset disebutkan, ini fakta yang terjadi di negeri kita, ya, kasus bunuh diri di tahun 2023, saya baca satu riset, satu laporan dari bulan Januari sampai Oktober, 10 bulan, itu kasus bunuh diri itu sejumlah 971 kasus. Berarti kalau dibulatkan ke bawah jadi 900, ya, berarti setiap bulan ada 90 kasus bunuh diri. Setiap hari berarti ada 3 kasus bunuh diri. 3 orang bunuh diri setiap hari di negeri kita. Itu 2023. 2024 naik. 2024 dari Januari sampai Maret itu ada 287 kasus. Ya. Dibagi 3. Berarti lebih dari 90 ya. Kalau 287. 93 naik angkanya. Ya. Dan kebanyakan kasus bunuh diri itu karena stres dan depresi. Jadi, stres dan depresi itu seringkali terjadi karena seseorang yang tidak siap menerima apa yang harus menjadi ketetapan hidupnya. Ya. Yang sedang kita bahas, perkara-perkara yang sudah terjadi, menyebabkan kesedihan, kesedihan melampaui batas, dia gila, depresi, bunuh diri. Ya. Padahal sekali lagi, apa yang salah dari kesedihan? Kesedihan itu fitrah. Kesedihan itu pasti, setiap kita pasti pernah mengalami kesedihan. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya kita belajar dari para nabi dan para rasul serta orang-orang salih sebelum kita. Bagaimana caranya agar segera bangkit tanpa harus memanjangkan kesedihan. Sehingga kesedihan itu bukan menjadi kesedihan yang melampaui batas. Ibnul Qayyim dalam sebuah perkataannya dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai syaitan melebihi kesedihannya seorang mukmin. Ya. Kenapa?
Karena kesedihan itu yud'iful qalba, kata beliau. Kesedihan itu bisa melemahkan hati, melemahkan iman. Dua, kesedihan itu yuhinul azmah, melemahkan tekad untuk berbuat baik. Yang ketiga, wayadurrul irada, membahayakan keinginan kita untuk berbuat baik. Orang kalau hanyut dalam kesedihan berhenti beramal, ya sulit khusyuk dalam ibadah. Kenapa? Hanyut dalam kesedihan. Bahkan bisa sampai menghilangkan keimanan tadi. Ya, orang-orang yang bunuh diri itu bukan orang-orang yang tidak beriman. Mereka beriman, tapi ketika mereka memilih untuk jalan bunuh diri, imannya sedang ringan-ringannya sehingga ia melihat bunuh diri itu lebih ringan daripada menghadapi takdir hidup yang harus dijalani. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, kata al-huznu atau al-hazanu di dalam Al-Quran itu tidaklah diredaksikan Allah kecuali dalam dua bentuk. Satu, bentuk pelarangan, nahyun, atau manhiyan anhu. Yang kedua, bentuk manfian, bentuk manfi, bentuk peniadaan. Larangan, wala tahinu, wala tahzanu. Jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih. Peniadaan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Peniadaan. Intinya apa? Al-Quran ini ingin memberikan pesan kepada kita. Begitu juga Al-Hadis, nanti banyak sekali redaksi-redaksi doa Nabi berlindung dari rasa sedih kan. Allahumma inni as'aluka minal hammi wal hazan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, doa-doa minta perlindungan agar terhindar dari kesedihan yang melampaui batas. Islam mengajarkan kita sedih itu fitrah, tapi kalau sudah melampaui batas itu bisa mematikan keimanan, ya. Bisa melemahkan hati kita, begitu. Makanya selain Al-Qur'an membahas tentang kesedihan ini, Al-Qur'an juga tentu memberikan solusinya, hadir. Ya, bagaimana cara meredam kesedihan? Bagaimana cara mengelola kesedihan ketika kesedihan itu datang? Sedih itu wajar, hadir. Kecewa itu wajar, ya. Apalagi pada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai harapan kita. Tapi kan kita harus tahu bahwa hidup ini harus tetap berjalan, ya. Dan kita harus tahu, kita harus melanjutkan kehidupan, ya. Kesedihannya tetap ada sebagai fitrah, tapi kita harus tahu cara mengelola kesedihan agar kesedihan ini tidak melampaui batas. Maka syariat ini hanya memberikan satu solusi, hadirin, untuk meredam kesedihan atau mengelola kesedihan. Memastikan bahwa kesedihan kita ini tidak sampai melampaui batas. Ya. Caranya bagaimana? Caranya hanya satu yang ditawarkan oleh syariat ini. Apa? Ridho atas setiap takdir yang Allah pilihkan buat hidup kita. Ridho. Apapun cerita hidup kita, ridho sama Allah. Menerima apa yang menjadi takdir hidup kita. Pertanyaannya, mengapa solusinya hanya ridho? Mengapa? Satu, karena kita tidak pernah tahu masa depan. Kita itu hanya tahu apa yang ada di depan kita. Yang ada jauh di depan sana kita tidak tahu. Yang tahu apa yang ada di masa depan kita hanya Allah. Kita ini seringkali menilai sesuatu di episode-episode awal. Padahal segala sesuatu itu dinilai di akhir. Kalau kita datang ke bank, bawa buku tabungan, minta ngeprint ke teller bank, setelah di print yang dilihat pertama apa nih? Transaksinya apa saldonya? Saldo. Itu menunjukkan bahwa apa? Segala sesuatu dinilai di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, kan kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan itu dilihat akhirnya. Cerita akhirnya bukan cerita awalnya. Lah seringkali kita ini sok tahu di episode-episode awal. Memberikan kemungkinan-kemungkinan terburuk seringnya. Kemungkinan-kemungkinan terbaik, bukan terburuk. Kita kalau salah jalan, jalannya macet, kita bilang, tahu gini tadi kita lewat jalan yang sana. Kita berandai-andai padahal yang sudah terlewatkan, tidak boleh kan, min amali syaitan, kata Rasulullah. Ya. Kita tidak pernah memberikan kemungkinan terbaik, alhamdulillah macetnya cuma segini,
Bisa jadi yang sana lebih macet daripada yang ini. Ya, kita terlalu terburu-buru menilai sesuatu, padahal belum tentu cerita akhirnya buruk. Allah sendiri yang mengatakan kan, wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum, kata Allah. Bisa jadi kamu membenci sesuatu di permulaan, padahal itu baik untukmu menurut Allah. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Tapi lihat penutup ayatnya. Allah menegaskan dengan penegasan yang sangat kuat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan dialah Allah zat yang maha mengetahui, sedangkan kalian sok tahu, kata Allah. Kalian tuh tidak tahu apa-apa. Bahkan 5 menit lagi kita tertawa atau menangis, kita tidak tahu. Besok pagi kita sakit atau sehat, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, kata Allah dalam surah Al-An'am itu. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci perkara gaib, kunci-kunci masa depan. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tegaskan lagi. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah Maha mengetahuinya. Kita tidak tahu, hadirin. Kita apa yang terjadi berapa menit lagi aja tidak tahu. Hadirin. Kita hanya tahu yang nampak di depan kita, tidak tahu yang di belakang kita. Maka mengapa kita harus terima, harus ridho atas setiap takdir hidup yang Allah berikan pada hal-hal yang sudah terjadi untuk kita? Alasan pertamanya karena kita ini jahil sama hal-hal masa depan. Kita tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah itu mengetahui sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan terjadi dan tidak terjadi. Allah mengetahuinya. Allah Al-Alim. Allah Zat yang Maha mengetahui. Yang nampak dan yang gaib Allah tahu. Alimul ghaibi wa syahadah. Yang terang-terangan dan yang tersembunyi Allah tahu. Yang besar, yang kecil Allah tahu. Yang di permukaan dan di bawah tanah Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Maka tidak ada jalan kecuali terima, hadirin. Ridho. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua yang disebutkan ulama mengapa kita harus ridho sama setiap ketetapan Allah. Karena ridhonya kita sama ketetapan Allah itu mengundang ridhonya Allah dalam hidup kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita ridho, Allah ridho. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kan begitu kan? Ihfadillah, yahfadkan. Kalau kita kenal Allah, Allah kenal kita. Fadhkuruni, adhkurkum. Ta'arraf ila Allah firraha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah aku akan mengingatmu. Kenali Allah di masa mudahmu, Allah akan mengenalimu di masa sulit. Kalau kita ridha sama ketetapan Allah, Allah ridha sama hidup kita. Ya, ekspektasi terbesar kita dalam hidup ini apa? Kalau semua urusan kita dimudahkan, kalau semua masalah kita diselesaikan, dan itu semuanya mudah bagi Allah kalau Allah ridho sama kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kepada kita zikir atau doa di pagi hari dan sore hari, dan zikir ini semua kita sudah hafal. Kata Rasulullah, man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat. Barang siapa yang membaca doa ini 3 kali pagi dan sore. Doanya, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sebagai riwayat tambah Rasulah. Nabiyya wa Rasulah. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang baca ini 3 pagi sore, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Maka wajib bagi Allah untuk meridhoi hidupnya. Kenapa? Karena seorang hamba ridho sama Allah. Raditu billahi robba itu kan, ya Allah, aku ridho engkau menjadi Robku. Konsekuensinya apa? Kalau ridho Allah jadi Rob kita, berarti kita ridho atas semua ketetapan Allah. Yang Allah skenariokan untuk kita. Yang Allah berikan untuk kita. Kita ridho.
Wabil islami dina, dan aku ridho Islam menjadi agamaku. Berarti pada setiap ketetapan Allah, kita harus menggunakan sikap-sikap islami untuk menanggapinya. Sikap islaminya apa? Ridho atas ketetapan Allah. Wabi Muhammadin Nabiya. Ridho Nabi Muhammad menjadi Nabi kita. Maka sama, kita pun harus mencontoh Nabi SAW ketika Nabi dirundung kesedihan. Bagaimana cara Nabi mengelola kesedihan, meredam kesedihan itu agar tidak melampaui batas. Ya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini 3 kali, wajib bagi Allah untuk meridhoi hidupnya. Ridho itu tingkatan cinta paling tinggi, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya kitab Mahabbah wa Ridho. Kitab cinta dan ridho. Kata tingkat cinta yang paling tinggi. Bedanya ridho sama cinta apa? Kalau cinta, beliau jelaskan. Kalau cinta itu memberi tapi mengharap balas. Itu cinta. Jadi kalau saya mencintaimu, itu mesti mengharapkan cinta yang sebaliknya. Makanya ada istilah apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta tak berbalas. Kenapa? Karena mengharapkan cinta, Pak. Kalau saya cinta sama istri saya mengharap istri saya cinta kepada saya. Itu cinta. Beda dengan ridho. Ridho itu memberi tanpa mengharap balas. Betul-betul tulus tadi ridho itu. Aku terima ya Allah. Terserah engkau ya Allah. Hamba terima. Itu puncak segala cinta. Kalau kita sudah bisa seperti itu, Allah akan ridho kepada kita. Seperti ridhonya Nabi Ayub ketika diberi musibah dalam hidupnya. 20 tahun, anaknya 5 laki-laki meninggal semua, usahanya bangkrut, tubuhnya habis terserang penyakit. 20 tahun. Saat usia sakitnya 18 tahun. Ini saya ambilkan dari riwayat Israiliyat ya. Israiliyat itu riwayat-riwayat yang diambil dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan bagaimana kita mensikapi riwayat-riwayat Israiliyat, kata Rasulullah, la nusaddiquha wa la nukadzibuha. Kita tidak mempercayainya dan tidak juga mendustakannya. Maksudnya apa? Jelaskan para ulama, kalau ceritanya sesuai dengan Al-Quran boleh kita ambil. Kalau bertentangan dengan Al-Quran tidak boleh kita ambil. Lah kisah Nabi Ayub itu diceritakan di kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di kitab-kitab sebelum Al-Quran, di Zabur, Taurat, Injil itu diceritakan Nabi Ayub ini ya saat sudah menderita sekian lama, sebelumnya itu beliau mengalami puncak masa kejayaan 20 tahun ini. Jadi ketika usia beliau itu 40 tahun, beliau mengalami puncak kejayaan 20 tahun. Sampai usia 60 itu berjaya. Semua bisnisnya lancar, anaknya 5 laki-laki semua. Tumbuh sehat, siap melanjutkan bisnis orang tuanya. Nabi Ayub ini seorang yang cerdas, seorang yang kuat secara bastotan fil ilmi wal jism, secara ilmu, secara jasmani juga kuat. Sampai kemudian Allah beri musibah. Habis semua hartanya, anaknya satu persatu meninggal, beliau terserang sakit. Sampai usia sakit beliau 18 tahun, istri beliau yang masih setia bersama beliau mendekati beliau. Dan istri beliau berkata, wahai Ayub suamiku, bukankah kau ini adalah kekasih Allah? Bukankah kamu Nabi Allah? Apa kamu lupa kalau kamu ini Nabinya Allah? Kekasihnya Allah. Kamu minta sama Allah. Biar Allah kasih kesembuhan sama sakitmu itu. Mesti diijabah langsung sama Allah. Wong kamu ini Nabinya Allah. Ya. Kalau kamu sehatkan bisa kita ulang lagi bisnis kita dari awal. Yang penting kamu sehat dulu. Nabi Ayub tersenyum mendengar permintaan istrinya dan berkata, wahai istriku, bersabarlah 2 tahun lagi ya. Ini baru 18 tahun. Kita dikasih nikmat sama Allah 20 tahun. Nanti kalau sudah genap 20 tahun, aku baru berani meminta kepada Allah agar Allah mengangkat penyakit. Akhirnya hadirin, setelah usianya 20 tahun, Nabi Ayub mengangkat tangannya, memanggil Allah. Doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika memanggil Rabbnya, mengangkat tangannya, ya Rabbi, anni masaniya durru. Sesungguhnya aku disentuh penyakit ya Allah.
Mas saya masuk itu artinya sentuh hadir. Cek di kamus bahasa Arab manapun ya, mas saya masuk itu artinya menyentuh. Penyakit telah menyentuhku ya Allah. Bahasanya bukan, ini bahasa beradab dan bahasa ridhonya Nabi Ayub. Bahasanya bukan, ya Allah, aku digerogoti penyakit. Ya. Aku diserang penyakit. Aku dibinasakan. Aku dicelakai penyakit. Enggak. Ya Allah, aku disentuh penyakit. Makanya kata para ulama, setiap musibah berat dalam hidup kita, kalau kita ganti istilahnya itu akan terasa ringan. Akan lebih ridho. Ini musibah, kehilangan, perpisahan, kekecewaan, sakit hati. Musibah apapun, ujian hidup, kesulitan. Itu kalau kita ganti bukan dengan istilah musibah, ujian, bencana, tapi ganti dengan istilahnya Nabi Ayub. Apa? Sentuhan cinta. Ini sentuhan cinta dari Allah. Ini pesan cinta dari Allah nih. Ini cara Allah merhatiin saya ini. Ini Allah pingin saya cepat pulang. Karena sudah main terlalu jauh. Ya, sudah lama tidak dekat sama Allah. Itu akan terasa lebih ringan hadir. Dan itu yang dikatakan Nabi Ayub. Anni masaniya durru. Lihat, Nabi Ayub tidak meminta kesembuhan. Karena Nabi Ayub tahu, Allah tahu kondisinya. Ya, Nabi Ayub hanya memuji Allah. Wa anta arhamur rahim. Dan aku tahu ya Allah, engkau adalah zat yang paling penyayang. Kata Nabi Ayub. Ya, zat yang paling penyayang. Ya, faedah dari para ulama tafsir, kita itu kalau lagi sakit, tidak disunnahkan doa minta sembuh. Kalau lagi sakit, doanya yang tepat itu doa minta sabar. Yang doa minta sembuh siapa? Biar orang lain doakan kita. Kalau kita sendiri doa minta tabah, minta sabar. Karena bisa jadi sakit itu menghapuskan dosa kita. Karena bisa jadi dengan sakit itu Allah menambahkan pahala kesabaran untuk kita. Ya, sebagaimana Nabi Ayub tidak minta sembuh. Nabi Ayub hanya memuji Allah. Faedah berikutnya apa? Dalam doa ini Nabi Ayub tahu betul bahwa doa itu bukan soal meminta dan diberi. Bukan soal berdoa dan dikasih. Doa itu soal bincang mesra kita dengan Rob kita. Sehingga apapun yang menjadi takdir dan pilihan Allah untuk kita, itu baik buat kita. Mengandung ridhonya Allah. Ya. Jadi jangan lagi kita transaksional dalam berdoa nih. Ya, doa itu ini kalau tidak dijabai kita berhenti berdoa. Doa itu menjaga hubungan mesra kita dengan Allah. Agar semua ketetapan Allah itu baik buat kita. Apa kata sahabat Umar? La ahmilu hammal ijabah walakin hammad doa. Kalau aku berdoa kepada Allah, bagiku tidak penting doaku diijabah atau tidak. Yang lebih penting bagiku doaku, yang lebih penting bagiku, aku masih diberi kesempatan untuk berdoa sama Allah. Karena kalau aku masih diberi kesempatan berdoa sama Allah, berarti ijabah akan menyertainya. Berarti itu apapun yang nanti jadi pilihan Allah itu mesti baik. Karena Allah masih mengizinkan aku berdoa kepada Allah. Ya. Karena banyak di antara hamba Allah itu tidak sempat berdoa. Mungkin termasuk kita ini kadang-kadang. Habis sholat langsung pingin cepat-cepat beranjak. Ya. Tidak dikasih kesempatan sama Allah bangun tahajud. Tidak dikasih kesempatan Allah merenung muhasabah. Ya. Lah kalau masih dikasih kesempatan itulah rizkinya. Dan itu yang kemudian menjadi sikapnya Nabi Ayub dalam keridhaan pada setiap takdir yang beliau hadapi. Masyaallah hadirin muliakan Allah. Itu alasan kedua mengapa kita harus ridho. Alasan yang ketiga adalah ya karena ridho itu jalan emas masuk surga hadir. Kenapa kita harus memilih jalan ridho? Karena ridho itu jalan emas masuk surga. Surah Al-Bayyinah ayat terakhir. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu surga di dalamnya mengalir, di bawahnya mengalir air-air sungai dengan suaranya yang gemercik yang menenangkan. Khalidina fiha selama-lamanya abadi. Kemudian apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridho kepada para penghuni surga ini. Kenapa? Karena mereka ridho sama Allah. Ya. Jadi sifatnya penghuni surga itu mereka selalu ridho sama Allah. Ridho sama setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin muliakan Allah, itu how-nya. Itu why-nya, mengapanya. How-nya bagaimana? Caranya bagaimana? Biar kita bisa ridho sama ketetapan Allah. Para ulama merumuskan satu formula agar kita ini mudah, ringan, ridho pada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah kalau kita ini ingin dilapangkan dada kita dalam setiap kesedihan, kesulitan, ya, takdir hidup yang sedang kita jalani, ya. Kalau lapang itu nanti membukakan kemudahan. Doanya Nabi Musa ketika diutus Allah mendakwai Fir'aun, ayah angkatnya, yang Nabi Musa punya hutang budi yang sangat banyak sama Fir'aun, itu kan berat sekali. Mendakwai orang yang kita punya hutang sama dia. Ya. Doanya apa? Kan itu berat sekali. Maka doa yang pertama dipanjatkan oleh Nabi Musa, Pak, Rabbish rohli sendiri. Ya Allah, lapangkan dadaku dulu. Baru apa? Wa yasirli amri. Baru mudahkan urusanku. Lah, urusan kita itu tidak akan terasa mudah kalau kita belum ridho, belum lapang, belum menerima apa adanya. Ya. Kemudian doa ketiganya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya. Nah, maka untuk ridho ini kita harus cari caranya. Bagaimana caranya melapangkan dada kita, membuat kita ridho pada setiap ketetapan Allah di semua cerita hidup kita, hadir. Setiap kita ini kan mesti punya masalah sendiri-sendiri, hadir. Terlihat dari wajah-wajah antum. Orang-orang penuh masalah, sama kayak saya juga ya. Ya memang selama hidup itu memang kita menghadapi masalah. Allah sendiri yang mengikrarkannya di surah Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. La, sungguh, qad, benar-benar, khalaqna, telah kami ciptakan, al-insan, manusia, fi kabad, dalam kesulitan-kesulitan, dalam masalah-masalah. Jenis masalahnya beda-beda, tapi rumusnya satu, ridho. Ya. Lah, biar bisa ridho itu, kata para ulama, bangun 5 kesadaran ini. Kalau 5 kesadaran ini sudah kita bangun dalam diri kita, insya Allah akan ringan kita untuk ridho. 5 kesadaran ini apa? Satu, ya, bangun kesadaran bahwa semua masalah, semua musibah, semua ujian, kesedihan, kehilangan, perpisahan, sakit hati, kekecewaan, kezaliman, kesulitan, ya, kerumitan yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu terjadi atas izin Allah. Bangun kesadaran ini dulu. Ini yang akan lebih melegakan nanti. Semuanya terjadi atas izin Allah, atas sepengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari Allah. Semuanya atas izin Allah. Ya. Ini bangun kesadaran ini yang pertama. Baru bangun kesadaran yang kedua. Bangun kesadaran bahwa semua yang dari Allah itu pasti baik buat kita. Al-haqqu mir rabbika. Wala takunanna minal mumtarin. Allah itu sebaik-baik perencana, hadir. Tidak mungkin pilihannya Allah itu buruk buat kita. Allah itu punya rencana, walaupun kadang kita punya rencana. Allah sengaja menghancurkan rencana kita, agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Kayak sahabat Ali radhiyallahu anhu itu bilang ini, kalau aku berdoa sama Allah, doaku diijabahi sama Allah, aku senang. Tapi kalau tidak diijabahi sama Allah, aku lebih senang. Kenapa lebih senang, wahai sahabat? Kata sahabat Ali, karena yang pertama adalah pilihanku. Yang kedua adalah pilihannya Allah. Pilihannya Allah pasti lebih baik daripada pilihanku. Gitu ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu di akhir penghujung hidupnya itu beliau mengalami kebutaan mata, hadir. Sahabat Sa'ad, sahabat yang sangat tajam doanya kan.
Sahabat Sa'ad itu di antara para sahabat kalau sudah ngangkat tangan semua orang takut tadi. Karena doanya itu sangat ijabah. Nah, saat di akhir hidupnya beliau ini sakit sampai buta. Kemudian ponakannya datang, wahai paman, kamu kok tidak minta sama Allah agar disembuhkan saja? Kan kamu ini doanya mustajab. Sekali doa langsung dikembalikan tuh penglihatanmu sama Allah. Kata ponakannya begitu. Karena terkenal sekali, masyhur sekali saat sahabat saat itu tajam doanya. Apa kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku tidak akan pernah meminta hal itu kepada Allah. Takdir pertama dari Allah ini lebih baik daripada takdir kedua yang aku minta kepada Allah. Pasti ini lebih baik. Nah, ini hamba yang ridho itu seperti itu. Kenapa? Karena dia meyakini semua kalau datang dari Allah itu mesti baik buat kita. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu mesti pilihannya Allah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, bangun juga kesadaran bahwa setiap masalah, ujian, musibah yang sedang menjadi takdir hidup kita, itu semuanya sudah terukur, Radif. Sudah tertakar. Sesuatu yang sudah tertakar itu tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin Allah salah pundak ketika memberi beban. Sudah ada ukurannya masing-masing. Tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat itu disunahkan untuk kita baca setiap pagi dan sore dalam zikir. Agar apa? Agar menguatkan kita bahwa tidak ada takdir hidup yang melebihi batas kemampuan kita. Semuanya sesuai takaran. Tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Sesuai takaran ini. Tidak mungkin kita mampu. Maka jangan lagi ada pernyataan, ya Allah kenapa harus saya? Karena Allah akan menjawab, karena hanya kamu yang mampu. Orang lain tidak mampu. Ujian orang lain pun tidak akan mampu kita lewati. Kalau kemudian itu diberikan kepada kita. Ya. Anda pernah tidak melihat ada orang kena musibah bertubi-tubi hari? Saya punya teman itu piknik saat keluarga naik NMAX ke Bromo. Anaknya 2, goncengin istri, anak depan 1, tengah 1. Sudah senang-senang hadirin. Bikin story tuh. Bikin story, pulang dikabarkan kecelakaan, ya Allah. Istrinya meninggal di tempat, dia harus merawat 2 anaknya. Tidak lama, sepekan setelah istrinya meninggal, di waktu berduka itu kan, anaknya sudah mulai sehat, hanya luka-luka saja. Lari-lari keluar rumah ditabrak motor tadi. Meninggal langsung di tempat. Anak pertama. Anak keduanya sebulan kemudian meninggal. Hidup sebatang kara. Kita, temennya, yang lihat kayak gitu itu sudah tidak tega. Gak kuat tadi melihatnya. Kenapa tidak kuat? Karena itu bukan ujian kita. Dia sampai sekarang masih hidup. Maksudnya dia sampai sekarang masih melanjutkan hidupnya. Kenapa? Untuk kita tidak mampu. Untuk dia, Allah mampukan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Itu yang akan menenangkan kita. Ya, bangun kesadaran bahwa setiap takdir hidup yang kita hadapi itu semuanya terukur. Sudah tertakar. Ya, sudah tertakar. Kemudian yang keempat, bangun sebuah kesadaran bahwa dalam setiap takdir hidup yang kita jalani, walaupun itu berat, walaupun itu sedih, walaupun itu susah, ada kafarat dosa-dosa kita di situ. Ada penghapus dosa. Nah mungkin ini semuanya terjadi begitu saja. Bisa jadi hikmahnya adalah menghapus dosa. Mungkin di masa lalu kita punya dosa yang menumpuk. Belum sempat kita istighfari. Atau belum sempat kita tobati. Lupa kita istighfari, lupa kita tobati. Atau sudah kita istighfari tapi istighfarnya tidak khusyuk. Atau sudah kita tobati tapi tobatnya tidak nasuha. Mungkin ini cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita masa lalu. Agar kita bersabar dengan ujian ini dan Allah menghapuskan dosa. Ya. Jadi kesedihan itu kadang dikirim Allah untuk menghapuskan dosa ini. Hadis riwayat Ahmad. Idza kasurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil huzni liukaffiraha. Kata Rasulullah, kalau Allah melihat seorang hamba itu dosanya sudah menumpuk tinggi dan Allah tidak mendapati hamba itu memiliki penghapus dosa, Allah akan uji dia dengan huzni, dengan kesedihan. Untuk apa? Liukaffiraha.
untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi ada penghapus dosa dalam setiap musibah yang kita alami. Dan yang kelima, bangun kesadaran bahwa pertolongan Allah itu dekat. Allah tidak mungkin membiarkan kita menderita. Pertolongan Allah itu dekat. Inna nasrallahi qarib. La tahzan innallaha ma'ana. Kan begitu ayatnya. Tolongan itu dekat. Jangan sedih. Allah bersama kita. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Lihat ayatnya, jadi ya, bersama kesulitan, bukan fa inna ba'dal usri yusra, tapi ma'al usri yusra. Kalau ba'da itu kesulitannya dihabisin dulu, jeda, baru kemudahan. Ini enggak, hadirin. Ketika kesulitan datang, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Pertolongan Allah dekat. Itu semuanya nanti akan memudahkan setiap takdir yang akan kita hadapi. Jadi insya Allah ada kemudahan, insya Allah ada hikmah. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, takdir itu turun ke atas muka bumi ini bersama hikmah. Satu paket tadi. Jadi takdir itu satu paket sama hikmah. Hanya kemampuan kita membaca hikmah itu kadang terlambat. Takdirnya sudah datang jeder. Hikmahnya ketawanya baru H plus 3, H plus 10, H plus 1 bulan, H plus 1 tahun, 2 tahun. Baru ketahuan hikmahnya. Oh, ini dulu jawaban mengapa saya harus mengalami episode ini. Ya, tapi hikmahnya mesti ada. Lah, jeda antara takdir dan hikmah itu adalah waktu Allah memberikan kita kesempatan untuk berprasangka baik, untuk mendapatkan pahala kesabaran, untuk bersabar agar menghapuskan dosa. Begitu aja. Ya, jadi agar ridho, coba bangun 5 kesadaran ini. Ya, semoga dengan 5 kesadaran ini, 5 ilmu ini, semoga kita akan lebih mudah untuk ridho atas setiap ketetapan Allah. Dan inilah jalannya para nabi dan para rasul, jalan emas masuk surga. Satu, bangun kesadaran bahwa ini semuanya terjadi atas izin Allah. Dua, yang dari Allah pasti baik buat kita. Tiga, semuanya sudah tertakar. Empat, ada penghapus dosa di dalamnya. Lima, ada pertolongan Allah yang dekat. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga Allah karuniakan kepada kita sikap husnuzon, sabar, dan ridho atas setiap ketetapan yang Allah berikan. Ridho pada hal-hal yang terjadi dan tawakal pada hal-hal yang belum terjadi. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kembalikan ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.